Halo semua, gue Olau. Kali ini kita akan membahas tentang self-love language. Check it out. Dewasa ini istilah self-love language atau biasa disebut bahasa cinta banyak ditemui dan menjadi tolak ukur bagi seseorang dalam hubungannya. Tetapi tahukah kalian bahwa self-love language merupakan teori yang dikemukakan oleh Gary Chapman pada tahun 1912 dan tertuang dalam bukunya yang berjudul The Five Love Language. Walaupun dalam pembahasannya Gary Chapman membahas penggunaan love language pada suatu hubungan. Namun mengetahui self-love language sendiri juga sama pentingnya. Oke, bukankah diri kita juga perlu menerima dan mengekspresikan cinta untuk diri sendiri? Love language ini biasa dilakukan oleh orang lain terhadap kita maupun kita terhadap orang lain. Jadi penting untuk mengetahui bagaimana kita menyenangkan diri sendiri, guna di kedepannya kita dapat berdamai dengan diri sendiri setelah apa yang dilalui selama ini. Selanjutnya, love language ini dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam. Yang pertama ada physical touch, yang kedua ada quality time, yang ketiga ada acts of service, yang keempat ada receiving gifts, dan yang terakhir ada words of affirmation. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas secara sama. Yang pertama ada physical touch. Physical touch ini bisa dilakukan dengan cara kegiatan seperti berolahraga, menari, yoga, pijat dan relaksasi tubuh, mandi air hangat, serta makan makanan yang bergizi dan minum air mineral secara teratur dan cukup. Yang kedua ada quality time. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti bermain game, terus membaca buku, meditasi, mendengarkan musik relaksasi, menghabiskan waktu di alam, berkencan, jalan-jalan, istirahat yang cukup. Lalu yang ketiga ada acts of service. Oke, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh Anda yang merupakan love language act of service ini, yaitu bisa memberikan aktivitas-aktivitas sederhana seperti membuang sampah, terus menyiapkan makanan yang sehat, menjadwalkan, merencanakan, mengatur, dan bertanggung jawab atas tugas Anda sendiri. Oke, keempat ada receiving gifts. Bagi kalian yang termasuk dalam golongan ini, biasanya kalian itu menggunakan hadiah sebagai bahasa cinta kalian sendiri. Jadi, bagi kalian yang bergolongan ini, biasanya kalian itu dalam meraih suatu prestasi bakal menghadiahi diri kalian sendiri. Apapun itu, hal sekecil apapun, kalian bakal menghadiahi diri kalian sendiri. Kalian juga bisa beramal untuk mencari kesenangan terhadap diri, lalu bisa traveling juga. Dan ada biasanya tuh kebanyakan orang ini pergi ke kedai gitu ya, atau ke tempat cozy ya biasanya, untuk mesen makanan minuman kesukaan kalian sendiri. Biasanya seperti itu. Oke, yang kelima ada words of affirmation. Jadi individu ini sangat menghargai kata dan bahasa ya. Jadi biasanya mereka itu memberi afirmasi. Afirmasi itu apa? Afirmasi itu penegasan terhadap diri sendiri terkait hal-hal yang bersifat positif. Jadi positive thinking. Jadi seperti saya pasti bisa menyelesaikan tugas ini gitu. Terus mereka juga biasanya mengapresiasi diri sendiri ya terhadap hal-hal yang sudah mereka lakukan. Mereka juga biasa berkata tentang kamu hebat gitu. Diri gue ini hebat. Jadi terima kasih juga atas kerja kerasnya hari ini. Biasanya seperti itu. Oke, by the way, soal self-love di atas itu yang baru saja gue sebutin merupakan sebagian kecil dari self-love sebenarnya ya. Karena ya self-love itu nggak terbatas kalau menurut gue. Jadi ya nggak terbatas pada perawatan fisik tadi ya. Terus aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, lalu ada me time seperti tadi ya, ataupun afirmasi positif aja. Tapi ya hal penting yang sering kita lupakan itu yaitu bagaimana kita membangun pola pikiran sehat gitu ya.
Terus juga ada bagaimana cara kita menyikapi suara-suara di kepala yang biasanya berisik tuh tiap malam. Dan meniru diri kita itu bahwa kita nggak cukup baik, nggak pantas dicintai, dan nggak cukup rupawan, serta lain sebagainya. Tapi ya, hal-hal penting yang sering, hal-hal tersebut ya, yang sering membimbing dan menyuruh kita buat lebih mengoptimalkan diri sendiri guna mencapai versi terbaik gitu buat diri kita sendiri. Jadi ingat aja diri lo itu layak buat dicintai kok. Sama pentingnya kayak lo ngelakuin orang yang berharga buat lo sendiri gitu. Oke, last but not least, dari gua ada sedikit kata-kata ya. Pokoknya belajar untuk menerima yang udah terjadi, terus ikhlaskan apa yang udah nggak bisa diubah. Lalu perbaiki apa yang masih bisa kalian perbaiki. Kalau kalian sendiri apa sih self love-nya? Share di kolom komentar ya. Oke.